Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu khususan tariqat kita Syekh Ahmad Al-Hashimi syarihna lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor huruf I pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf I. Ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Ghadwatun berangkat pagi-pagi. Ini berarti kerja shift 1. Fi sabilillah, untuk berjuang di jalan Allah. Kalau dulu berjuang angkat senjata perang. Kalau sekarang berangkat pagi-pagi ke mana nih? Pulau Gadung, Cakung, Depok, kalau Pak Satam pagi-pagi gotong galon. Fisabilillah sekarang itu yaitu kalau anak-anak sekolah yang pagi-pagi berangkat sekolah, mak-mak ya pasar nganter anaknya sekolah, yaitu ghadwatun fisabilillah, berangkat pagi untuk berjuang di jalan Allah. Atau siang, berarti shift 2. Ibarat orang kerja yang shift 2 itu khairun, lebih baik minat dunia wa ma fiha, di sisi Allah nilainya lebih besar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti berpahala besar orang yang berjuang pagi berangkat atau orang yang siang mau berangkat. Misalkan Rasulullah itu sudah tahu bahwa nanti umatnya itu ada yang kerja shift 1, ada yang shift 2. Nah iya kan, makanya Rasulullah menyampaikannya ghadwatun, yang berangkat pagi berarti shift 1, au rawhatun, atau berangkat sore berarti kan shift 2. Shift 3 nggak ada ini ya. Hadisnya nggak ada shift 3 masalahnya. Yang ada shift 1 dan shift 2. Apalagi yang nggak punya shift. Saya kan nggak punya shift, nggak jelas. Kayak Anis kan jelas, Pak Didi juga jelas. Itu ternyata nilainya di sisi Allah begitu besar pahalanya daripada dunia dan seisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ghuslul qadamain, cuci kaki.
bil ma'il baridi, dengan air adem. Barid itu adem atau dingin. Ba'dal khuruji minal hammami, setelah keluar dari kamar mandi. Berarti ketika habis mandi atau habis ngapa-ngapain di kamar mandi, anjurannya suruh cuci kaki. Itu yang terakhir. Amanun itu aman, minas sudai, dari sakit kepala. Bukannya butrek ekstra ya, Mas? Bukan butrek ekstra. Buat kepala ini jauh dari sakit kepala, Rasulullah ngajarin kalau habis mandi mau keluar dari kamar mandi suruh cuci kaki. Ini ya tugasnya peneliti. Kenapa Rasulullah menyuruh setelah mandi dan lain-lain untuk cuci kaki? Sama kayak Rasulullah kenapa melarang minuman yang panas ditiup. Padahal enak ya. Apalagi pagi-pagi begini nih, kopi belum ada di mana. Lo pagi-pagi bangun sholat subuh, pulang dari habis sholat subuh, bikin teh, bikin kopi, taruh di apa itu namanya, kalau orang kampung saya namanya cawe. Itu ya, piring kecil apa namanya? Iya, cawan. Enaknya bikin teh, bikin apa kan taruh di cawan, kemudian ditiup. Langsung sorot. Lah padahal Rasulullah itu melarang minuman yang panas ditiup. Lah dulu para sahabat ya sami'na wa ata'na, pokoknya saya dengar, saya ikuti dulu. Lah kemudian dengan kecanggihan ilmu seperti sekarang diteliti, kenapa Rasulullah melarang minuman yang panas ditiup. Dan ternyata yang keluar dari sistem pernapasan kita ini kan karbon dioksida, sama dengan yang keluar dari knalpot motor. Dan berarti kalau kita tiup itu sama aja minuman kita taruh di motor. Kalau motor sekarang sih gak ada asapnya ya. Kalau yang motor 2 tak zaman dulu kan, motornya Pak Satam, motor mobil ya. Itu sama aja minuman ditaruh di situ. Nah ini tugasnya para peneliti, kenapa umat Islam, kenapa Rasulullah, nabinya orang Islam, minuman itu yang panas ya haram atau dilarang untuk ditiup. Nah kalau ini nyuruhnya, kenapa habis mandi mau keluar dari kamar mandi disuruh cuci kaki lagi? Yaitu tugasnya peneliti. Ada apa? Biar untuk nambah mantepnya meyakini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini Rasulullah hanya bilang biar dia gampang punya sakit kepala, keluar dari kamar mandi cuci kaki. Kalau sekarang butrek ekstra udah enggak ya Pak? Aman, udah aman. Udah enggak butrek ekstra. Kalau tips dari Rasulullah suruh cuci kaki. Rasulullah itu sepanjang hidup sakit hanya 2 kali. Yang pertama dalam riwayat beliau pernah disantet, yang menyebabkan turunnya surah Al-Alaq dan surah An-Nas, yang qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat kena santet. Yang nyantet itu penduduk asli Madinah yang sakit hati, karena semenjak datangnya Rasulullah, orang ini statusnya atau apanya kalah. Wah, semenjak datangnya Muhammad saya nggak laku lagi. Wah,
akhirnya awas. Kemudian nyuruh orang untuk nyari rontokannya rambut. Kemudian rambut itu diikat, dibundeli kalau orang Jawa. Dibundeli kalau bahasa orang sini apa Pak ya? Tali diikat-ikat itu. Kalau orang Jawa namanya dibundeli. Nah karena rambutnya Rasulullah kan panjang segini, dibundeli, diikat jadi 11 ikatan. Kemudian ikatan itu ditindih pakai batu, dimasukkan ke sumur. Nah, kemudian untuk menyembuhkan itu Allah menurunkan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Maka diijtihadi oleh para ulama untuk menghindari gangguan orang yang nggak senang dengan kita menjelang tidur, suruh baca itu, kemudian ditambah kulhu, kemudian kul falak, kul nas, kemudian ayat kursi, ditiupkan ke dua telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Itu ikhtiar, mohon pada Allah agar orang-orang yang enggak senang dengan kita, yang ingin mencelakai kita, kita terhindar dari itu. Min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ghuslu yaumil jum'ah, mandi di hari Jumat. Wajibun itu hukumnya wajib. Ala kulli muhtalimin, bagi orang yang junub. Hadis ini biasanya yang sunnah Rasul malam Jumat. Apa yang pilih? Sunnah Rasul malam Jumat itu kalau orang sini dikonotasikan kan itu ya. Nah, kikuk-kikuk. Kayak nyambung dari kubu sebelah itu. Kikuk-kikuk. Padahal hadisnya nggak ada. Sesuatu dianggap sebagai sunnah Rasul itu kalau ada hadisnya. Yang ada hadisnya itu ya ini, bahwa mandi Jumat, mandi di hari Jumat itu dihukumi wajib bagi orang yang junub. Lah, orang junub itu salah satu sebabnya adalah kikuk-kikuk. Nggak perlu dijelasin lah ya Pak. Kikuk-kikuk itu apa? Perlu dijelasin apa digambar gitu? Nah, itu pemahamannya yang tafsir jalan lain ya begitu. Bukan langsung dipahami, berarti kalau nggak Jumat nggak usah mandi gitu. Yang menyebabkan wajibnya itu muhtalimin tadi itu loh, bukan Jumatnya. Orang yang junub ketika mau sholat Jumat wajib mandi. Lah junub ketika mau sholat Jumat, mosok kikuk-kikuknya malam Jumat. Lah subuhnya gimana? Iya berarti kalau memahami hadis ini, kikuk-kikuk yang sunnah itu Jumat pagi. Ya kalau Mbak Selamat itu ora iso ya Mbak. Ora iso. Ora iso, pagi-pagi wis berangkat. Pak Sulaiman iso, Mbak. Lah iya kalau kikuk-kikunya Jumat pagi, ntar mau berangkat sholat Jumat, mandi wajib, itu baru bener. Lah kikuk-kikunya malam, mengatasnamakan sunnah Rasul. Kalau pengen boyo gak usah mengatasnamakan sunnah Rasul. Lu ya sadar ayo, bilangnya sunnah Rasul yuk. Sunnah Rasul malam Jumat itu baca surah Kahfi, salawatan yang banyak, baca Yasin, macam itu sunnah Rasul malam Jumat.
sunah Rasul malam Jumat kok itu. Keliru menempatkan dalil. Dalilnya itu ya ini, mandi sebelum sholat Jumat itu dihukumi wajib kalau dia junub, itu loh maksudnya. Kalau nggak junub sunnah. Jangan langsung dihukumi, diambil keputusan. Berarti kalau nggak Jumat nggak usah mandi gitu ya, Pak? Wah, itu sama aja kayak dulu ada salah satu pengasuh majelis tafsir Al-Quran menafsirkan Al-Quran dengan sakarpe diri, bahwa ada ayat Quran itu bunyinya begini: Inna harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Bahwa sesungguhnya yang haram itu adalah al-maitah, bangkai, wad dam, darah, wa lahmal khinzir, daging yang sopan babi apa celeng. B2 ya, biar agak pantesan dikit ya. Ntar di masjid kok ngomong babi, yang namanya babi. Kemudian apa yang disembelih bukan karena Allah. Dia memahami bahwa yang haram 4 ini: maitah, bangkai, wadam, darah, lahmal khinzir, daging babi. Kemudian apa yang disembelih bukan karena Allah. Kemudian ia mengambil kesimpulan berarti selain 4 ini halal. Itu yang tafsir jalan lain ya itu. Langsung mengambil kesimpulan bahwa selain 4 ini halal, selain bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih bukan karena Allah. Nah kemudian kan jamaahnya ada yang penasaran nanya, kalau cindil Pak Ustaz, cindil, tahu cindil? Cindil itu anak tikus yang matanya masih merem. Kalau dulu orang kampung kalau kerja bakti nurunin genteng itu kan kadang nemu. Lah itu konon katanya ditelan buat obat kuat. Tahu kuat malu obat apa ya mbok. Cindil Pak Ustaz. Lah ustaznya tadi jawab cindil masuk 4 itu enggak? Enggak, berarti oh, itu tafsir jalan lain. Lah kemudian karena jamaahnya itu ada yang lebih penasaran lagi, kalau anjing Pak Ustaz. Anjing masuk 4 ini enggak? Berarti berarti tercecek kodok goyo enggak masuk 4 ini berarti oh itu namanya tafsir jalan lain itu, tafsir sak mau-maunya dewi. Padahal Rasulullah sudah mengancam man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang menafsirkan Quran dengan maunya sendiri maka sama saja udah pesen kapling di neraka. Itu langsung ambil kesimpulan berarti kalau enggak 4 ini halal. Padahal hukum dasar hukum Islam itu kan Quran, setelah Quran hadis, setelah hadis ijma, setelah ijma ya enggak langsung to the point ngambil tafsir semaunya. Itu namanya tafsir jalan lain. Masuk yang tadi itu, tapi udah kadung umum di masyarakat masalahnya sih ya. Kalau sunnah Rasul malam Jumat itu, ya itu. Padahal yo hadisnya belum. Sesuatu dianggap sebagai sunnah Rasul itu kalau ada hadisnya. Sama di medsos, kalau bulan-bulan puasa begini, yang santer itu kan fadilah tarawih. Tarawih hari pertama fadilahnya ini, tarawih hari kedua fadilahnya ini, hari ketiga itu palsu, hadisnya palsu. Tapi di media sosial banyak banget, bahkan banyak yang bikin status banyak. Umpama kayak ntar malam kan tarawih malam ketiga, itu di medsos beredar tarawih malam ketiga pahalanya ini. Ya Allah, yang ngasih pahala siapa? Pahalanya spektakuler ya. Terawihnya kebut-kebutan, pahalanya mintanya spektakuler luar biasa. Itu hadisnya palsu. Nah sesuatu disebut sunnah itu kalau ada hadisnya.
Kalau enggak ngarang-ngarang sendiri. Ya kalau Ramadan biasanya ya ini yang apa berkenaan tentang tarawih. Wong Rasul sendiri tarawihnya itu enggak pernah sampai 30 hari. Berarti kalau ada warga sini tarawihnya enggak sampai 30 hari. Sunnah Rasul. Oh ya, tafsir jalan lain lagi ya. Bidah. Loh, Rasul itu terawihnya kan nggak pernah sampai full 30 hari sebulan. Enggak. Yang dilihat orang lain. Karena Rasulullah itu cuma 3 malam keluar. Karena kan kamar beliau itu kan kayak begini. Langsung tempat imam gitu. Raudhah langsung ke mihrab. Raudhah itu dulu rumahnya Rasulullah, sekarang jadi Raudhah. Mihrab ya ini tempat khutbah. Malam pertama, kedua, ketiga beliau keluar. Sholat yang dilihat oleh Aisyah saat itu 8. Makanya di sini 8 Riz. Kalau sono 20 nggak tahu saya. Kebanyakan pahala. Ayo. Di sini 8. NU cuman NU versi baru. New NU. New Nahdlatul Ulama. Tarawihnya diskon 60%. 8 di sini. Lah kemudian di hari yang keempat Rasulullah itu udah gak keluar lagi, ditungguin sampai menjelang subuh. Ya kalau sekarang mungkin nungguin sambil ngopi, sambil main catur gitu ya. Lah kalau dulu yo baca Quran, wiridan. Lah kalau sekarang ya nungguin sono ngopi sambil main catur. Sampai menjelang subuh, waktu sahur hampir habis, Rasulullah tetap gak keluar. Sampai esok harinya begitu lagi, esok harinya begitu lagi. Kemudian sahabat ada yang memberanikan bertanya, ya Rasul, kenapa 3 hari kemarin engkau sholat yang itu dulu namanya bukan tarawih, ya pokoknya sholat tiap Ramadan. Lah kok tidak dilanjutin? Rasulullah jawab, saya takut nanti kalau kalian senang dengan sholat ini akan turun perintah menjadi wajib. Nah kalau kok 5 waktu tambah tarawih jadi wajib, wah ampun, yang kerja shift malam tarawihnya kapan bu? Kalau shift malam masuknya jam berapa? Shift malam itu jam 12. Enggak, yang shift 2 tadi loh, shift 2 jam 4, pulangnya jam 12. Jam 12. Nah itu tarawihnya kapan? Kalau seandainya jadi wajib, betapa beratnya ya. Lah Rasulullah itu saking mikirinnya kita sampai rela tadi nggak keluar untuk sholat yang dulu namanya qiyamul Ramadan, yang sekarang jadi tarawih. Lah yang disaksikan oleh Aisyah, istri. Lah istri itu kan paling tahu suami. Suaminya itu kalau malam-malam sholatnya berapa rakaat? 8. Terus tambah 3 witir. Lah terus kemudian setelah Rasulullah wafat diganti dengan Abu Bakar, diganti dengan Umar. Nah masa Umar inilah setiap selesai sholat isya malam Ramadan, sahabat itu kumpul di masjid tapi sholatnya sendiri-sendiri. Ya kayak sekarang tarawih tapi sholatnya sendiri-sendiri. Ketika itu terjadi, sahabat Umar melihat, kemudian sahabat Umar nunjuk salah satu sahabat namanya Ubay bin Ka'ab untuk ngimami sholat malam saat itu. Nah mulai saat itulah Umar memerintahkannya 20 rakaat plus berjamaah. Jadi kalau yang dijalani oleh Rasul sholatnya sendiri-sendiri, yang diketahui oleh Aisyah 8 plus 3 witir. Kemudian pada masa sahabat Umar dijalani 20 plus witir dan berjamaah. Jadi yang ikuti sunnah Rasul yang mana? Pak Yoko besok terawihnya pindah sini aja Pak Yoko, 8 sini. Nah tapi apakah menjalani apa yang diajarkan Umar sunnah? Wong Rasulullah juga nyuruh. Setelah aku ikuti sunnah khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman. Lah kalau di sini nih, di
Di sini ini modifikasi. Nah iya, kalau mengikuti sunnah Rasul itu sendiri-sendiri, wong nyatanya di sini berjamaah, ya kan? Yang mengikuti sunnah Rasul yang 8 tapi berjamaah, berarti berjamaahnya ngikuti Umar, 8 yang ngikuti. Nah, sudah paling cerdas pokoknya orang sini. Loh, dan dia itu udah melalui pemikiran panjang nih. Kalau yang 20 itu murni Umar, 20 plus berjamaah itu murni Umar. Lah Umar ketika ditanya, Umar kok kamu berani-beraninya nyuruh sholat yang dulu gak pernah disuruh oleh Rasulullah berjamaah dan kau tambahi dari 8 menjadi 20. Umar jawabnya apa? Bid'ah yang paling enak ya ini. Itu pilihannya orang Al-Muhajirin kan itu ya. Bid'ah yang paling enak ya ini itu artinya sholat qiyam Ramadan yang dilaksanakan dengan berjamaah. Dan orang yang pertama kali jadi imam itu namanya Ubay bin Ka'ab. Itu orang yang pertama kali jadi imam sholat tarawih. Jadi yang mau 20 ya monggo, yang 8 monggo. Enggak tarawih silakan. Ini masa mau dipaksa? Oh sunnah ini. Cuman orang itu kadang lebih rela ketinggalan sholat isya daripada tarawih. Ada orang yang getunnya setengah hidup ketinggalan sholat id, tapi asik-asik aja ketika ketinggalan sholat Jumat. Subuh ketinggalan yo anteng aja ya. Jumat nggak sholat Jumat anteng. Giliran nggak sholat id kayaknya itu getunnya Tahun sekali. Keliru ya yang model-model begini. Tapi ya sebenarnya ya. Kalau pakai ilmu timbangan kan timbang nggak sholat. Mau sholat setahun 2 kali ya alhamdulillah. Sholatnya nungguin si Dul Fitri sama Dul Adha. Ya itu si Dul. Kalau wakil gubernur Jakarta ya si Dul Fitri sama Dul Adha. Ada orang sampai marah-marah ketika ketinggalan sholat id, tapi ketinggalan sholat Jumat ya wis biasa. Kok sampai ke situ tadi ya? Yang enggak dilakukan oleh Rasulullah itu belum tentu dihukumi bid'ah. Lah kalau yang enggak dilakukan Rasulullah itu bid'ah, yang ada di dalam masjid ini yang enggak bid'ah yang mana? Coba tunjuk dah. Yang ada di dalam masjid ini yang enggak bid'ah yang mana? Neraka semua berarti. Neraka semua, bid'ah semua ini. Dulu zaman Rasul itu enggak pakai ini apa ini namanya nih? Berani mahal-mahal begini enggak. Apalagi kipas, apalagi enggak ada. Dulu masjid zaman Rasul itu kayak itu loh, bandaranya Pak Pir Ngadi loh. Merpati Air. Lah iya itu bandara Merpati Air itu. Lah iya itu dulu masjid itu kayak begitu, cuman di tiang 4 biji, kemudian di mimbar, di sini ada, memang mimbar udah ada dari zaman dulu. Masjid itu dulu begitu lantainya, pasir. Maka Rasulullah sahabat Ali bin Abi Thalib itu sampai disebut dengan Abu Turab. Abu Turab itu bapaknya debu. Karena sahabat Ali itu punya kebiasaan setelah sholat tidurnya ya langsung di situ. Maka pipinya ini penuh dengan pasir. Maka termasuk sunnah Sayyidina Ali habis sholat tidur. Tidurnya langsung di tempat, tapi bukan di keramik. Pasir. Kalau di luar ada pasir tuh. Nah, kalau nggak depan tuh. Kadang ada orang aneh-aneh. Kembali ke Rasul, memang enak apa kembali ke Rasul zaman Rasul? Sengsara. Sekarang nggak enak ya pakai kipas. Ngomong biar suaranya kenceng pakai ini. Dulu kan kalau ngomong kan teriak sempat.
Apalagi kalau khutbah Jumat jamaahnya banyak, teriak semua. Bilal bin Rabah yang sampai sekarang namanya diabadikan jadi Bilal, itu kan nama orang. Nama orang dari kebangsaan Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Orang ireng-ireng nih. Yang palanya di sini agak jendol, rambutnya keriting, ireng. Bilal ini. Cuma Bilal ini kan punya suara bagus, maka ditunjuk oleh Rasulullah sebagai muadzin. Lah beliau kalau mau adzan itu enggak ini, naik ke atas. Berarti Mbak Selamat kalau pengen sunnah zaman Rasul, Mbak, kalau mau adzan naik ke atas gitu, Mbak. Langsung adzan, adzannya pun itu ya, kalau sampai sekarang masih dianjurkan tengok kanan tengok kiri. Kalau hayya 'alas shalah tengok kanan, hayya 'alal falah tengok kiri. Itu memang dulu zaman dulu memang dianjurkan begitu. Yang nutup kuping itu yang saya belum temu itu. Kan sering dengar adzan, orang adzan pada nutup kuping ya. Itu maksudnya orang lain yang dengar malah dia sendiri biar gak dengar. Nah iya, Bilal itu dulu kalau adzan naik ke bukit, terus pokoknya yang ke atas, kemudian dia sekarang kita ini pengen zaman Rasul buang ini, ada naik soal ke atas ke ini loh, kan naik ini loh, Mbak. Ayo pokoknya sehari 5 kali adzan banyak turun ya betis gede. Nah itu yang diabadikan oleh sampai sekarang. Orang yang ngajak memberi komando sholat disebut Bilal. Ya, sampai sekarang kita nyebutnya gitu ya. Ntar malam terawih Bilalnya siapa? Bilal itu aslinya nama orang, namanya Bilal bin Rabah. Dia itu dulu budak dari bangsa Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia, orang kulit ireng. Cuman karena suaranya bagus, dialah yang pertama kali ditunjuk oleh Rasulullah memandangkan adzan. Cuma ketika Rasulullah wafat, Bilal udah gak mau adzan lagi. Karena setiap sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seringnya beliau pingsan karena teringat dengan Rasulullah. Setiap kali menyebut nama Rasulullah dalam kalimat adzan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seringnya pingsan. Makanya begitu Rasulullah wafat, beliau udah gak mau adzan lagi. Sampai akhirnya kalau nggak salah pada masa Khalifah Umar, setelah pergantian dari Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan beliau baru mau adzan lagi. Kalau bahasa sekarang mungkin udah move on, baru bisa adzan lagi. Itu saking menjiwainya Bilal bin Rabah ketika mengumandangkan kalimat adzan. Dan adzan Jumat yang sekarang 2 kali, itu pun di zaman Rasul enggak. Zaman Rasulullah adzan cuma sekali. Lah kok berubah jadi 2 kali? Itu ijtihadnya sahabat Utsman. Ketika masa Utsman, ini kan umat Islam sudah mulai menyebar dengan berbagai macam pekerjaan. Lah kalau adzan kok cuma sekali, banyak orang yang ketinggalan sholat Jumat. Lah terus diijtihadi oleh Utsman adzan 2 kali. Adzan yang pertama itu bukan penanda masuknya waktu Jumat. Seandainya adzan jam 10 boleh. Wong sebagai informasi kalau bahasa kita, "Woi, ayo Jumatan." Tapi memakai adzan. Dan sampai akhirnya ya sampai sekarang jadi 2 kali. Makanya ada yang memilih sekali, ada yang memilih 2 kali. Sama-sama bener. Yang nggak bener kan yang nggak pernah Jumatan tapi ribut.